kalau sudah terjadi 5 hal ini pada diri umatku, fa'alaihimud damar, maka wajib baginya kehancuran itu akan tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa kata Nabi SAW? Ya kalau 5 hal sudah terjadi pada diri umat ini, maka ya wajib baginya apa kehancuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 hal apa ini yang kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang keenam yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada orang yang meminum minuman keras, sama saja dia mengkonsumsi ganja, narkoba, narkotika yang diharamkan di dalam agama kita dan juga ya dilarang ya secara undang-undang di dalam negara kita. Yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecandu minuman keras akan mendapatkan kehancuran di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya bacakan hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idastahallat ummati khamsan fa alaihimud damar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sudah terjadi 5 hal ini pada diri umatku, fa alaihimud damar, maka wajib baginya kehancuran itu akan tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa kata Nabi SAW? Ya kalau 5 hal sudah terjadi pada diri umat ini, maka ya wajib baginya apa kehancuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 hal apa ini yang menyebabkan kehancuran di dalam umat ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, idza dhahara tala'un. Ya, apabila sudah muncul tala'un, saling melaknat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehancuran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran ekonominya, kehancuran akhlaknya, kehancuran politiknya. Ya, segala sesuatunya hancur. Terjadi banyak bencana dan lain sebagainya. Ya, kalau kemudian apa? Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW telah melakukan 5 hal ini. Yang pertama, idza dhaharat tala'un, kalau sudah kemudian apa? Ya, nampak saling melaknat. Di dalam syariat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya li'an, yaitu dalam bab nikah. Li'an itu adalah apa? Ya, ketika seorang suami melaknat istrinya, kemudian seorang istri melaknat suaminya. Kenapa kok kemudian li'an ini terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dhaharat tala'un, ya tolaun ini akan nampak kemudian apa? Kalau sudah merajalela di tempat tersebut perzinahan, Bapak Ibu, perselingkuhan, ya. Nah, ini, ya, maka kemudian apa? Akan terjadi tala'un. Seorang suami ya kemudian menuduh istrinya berzina, menuduh istrinya selingkuh, maka istrinya tidak terima, menuduh suaminya berzina, itu talakun. Ya, mari kita renungkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah talakun ini sudah nampak hadir? Kalau kemudian kita menyaksikan ya di media sosial misalnya, kemudian telah nampak talakun ini, berarti apa? Tanda-tanda yang pertama telah ada. Seorang suami yang melaknat istrinya, seorang istri yang melaknat suaminya, dan ini terjadi ketika perzinaan telah merajalela. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wasyaribul khumura. Kehancuran umat ini akan datang kalau penduduknya sudah meminum minuman keras, khamr sudah menjadi sesuatu yang biasa. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hari ini khamr sudah menjadi ya sesuatu yang biasa ya di tengah-tengah masyarakat kita? Oh, Pak Ustaz, belum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oh, sudah Pak Ustaz. Berarti kemudian apa? Banyak-banyak kita beristighfar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribul khumur, yang kedua. Yang ketiga, walabisul harira. Banyak laki-laki yang memakai kain sutra, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walabisul harira. Ya, kain sutra ini haram bagi laki-laki. Ya, maka banyak laki-laki yang kemudian apa? Memakai kain sutra. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wattakhadul qiyana, ya. Apa itu wattakhadul qiyana? Ya, banyak orang yang mendatangkan para biduan. Wattakhadul qiyana, ya. Coba kita lihat ini. Yang belum ada Pak Ustadz, ya, alhamdulillah. Oh, sudah banyak Pak Ustadz, ya. Ya, acara-acara yang kemudian mendatangkan biduan-biduan, diskotik dan lain sebagainya. Ini kalau kemudian sudah merajalela, maka ini ciri yang keempat. Ya, berarti apa? Kalau kita hidup di zaman ini, banyak-banyak beristighfar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, waqtafar rijalu birrijal. Seorang laki-laki yang sudah tidak butuh, ya, kecuali dengan laki-laki. Ya, laki-laki yang sudah tidak butuh dengan perempuan, yaitu apa? Ya, merasa cukup dengan laki-laki yang lain, Pak, gaib. Ya. Ini kalau sudah nampak ini, waqtafa rijalu birrijal wan nisa'u binisa, dan wanita, ya, sudah tidak butuh dengan laki-laki, cukup dengan wanitanya saja, lesbian. Ya. Jadi ciri-ciri yang kelima, kalau kemudian pas sudah nampak gaib, laki nikah sama laki, ya, oh enggak apa-apa, ya, yang penting suka sama suka, apa itu, ya. Ya, perempuan dengan perempuan tidak masalah, yang penting, ya, suka sama suka. Kalau sudah muncul gay dan lesbian ini di suatu tempat, maka ini ciri yang kelima, kehancuran umat itu akan datang, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau 5 hal ini sudah ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita berada di zaman akhir yang sebentar lagi kiamat akan tiba. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, telah muncul talaun, ya. Kita punya media sosial, lihat apakah sudah ada, ya, di media sosial, ya, suami melaknat istrinya, istri melaknat suaminya, ya, coba bertanya kepada rumput yang bergoyang, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, meminum minuman keras sudah biasa. Ya, anak-anak SD, SMP dan lain sebagainya ngumpul-ngumpul, ya, sudah seperti kopi dan teh, kan, gitu, ya. Coba kita lihat yang kedua, apakah sudah ada. Yang ketiga, telah memakai pakaian sutra, ya, laki-laki yang banyak memakai pakaian sutra. Kemudian yang keempat, ya, mendatangkan para biduan-biduan wanita untuk menyanyi. Yang kelima, laki-laki merasa cukup dengan laki-laki gay dan wanita dengan wanita atau lesbian. Maka kalau kemudian apa? Ya, ini telah ada di tengah-tengah umat ini, maka banyak-banyak kita beristighfar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita menguatkan diri kita dengan ilmu agama. Banyak-banyak kita mengkokohkan anak-anak kita, keturunan kita dengan ilmu agama yang kuat, sehingga kemudian apa? Kita bisa terhindar dari fitnah yang begitu luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari, ya, kajian yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, yang kita membahas tentang azab, ya, meminum khamr, azab meminum minuman keras. Ya, minuman keras merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam agama, ya, Islam, dan juga dilarang di dalam, ya, peraturan negara kita. Ada 6 azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi orang yang meminum minuman keras, berupa azab di akhirat dan azab di dunia. Yang pertama, ya, azab di akhirat nanti akan diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala air panas dari neraka jahanam. Kemudian yang kedua, ya, akan diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringatnya ahli neraka dan nanahnya penduduk neraka jahanam. Yang ketiga, ya, khamr akan menjerumuskan kepada kejahatan. Yang keempat, ya, Allah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, akan diminumkan, ya, air dari sungai Wutah, yaitu apa? Ya, air yang keluar dari kemaluan para pezina yang berbau busuk. Kemudian yang keenam, akan mendatangkan kehancuran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan dari khamr ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini PR bagi kita untuk menjaga generasi-generasi kita dari khamr, dari narkoba, ya, dari minum-minuman keras, sabu-sabu
dan lain sebagainya, agar kemudian apa? Ya, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang mulai dari tanggung jawab kita, kemudian kita jaga ya keluarga kita dan anak-anak kita dari khamr dan ganja, narkotika dan lain sebagainya yang dapat merusak ya diri kita dan negeri ini. Kita tutup kajian kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.